Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratus Solihah dengan NPM 1811010274. Kali ini saya akan menampilkan sebuah video media pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 demi memenuhi tugas mata kuliah praktek pengalaman lapangan UIN Raden Intan Lampung tahun 2021. Selamat menyaksikan. Oke, materi kali ini yang akan saya bawakan adalah mengenai toleransi beragama. Pada pembelajaran kali ini ada dua sub pokok materi yang akan kita bahas. Yang pertama, toleransi beragama berdasarkan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10-13 dan hadisnya. Tidak lupa pada akhir video nanti juga ada materi mengenai pentingnya perilaku toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Untuk ayat Quran Surat Al-Hujurat ayat 10-13 bisa dibaca sendiri pada layar monitor. Di sini saya juga mencantumkan arti dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 10-13. Selanjutnya adapun kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10-13. Pada ayat 10 menegaskan bahwa orang-orang beriman adalah bersaudara. Pada ayat ini menjelaskan bahwasannya semua orang muslim yang ada di muka bumi adalah bersaudara, baik itu beda ras, suku, bangsa, ataupun negara, bahkan warna kulit, statusnya adalah tetap bersaudara. Sedangkan pada ayat 11 adalah konsekuensi logis dari makna yang terkandung pada ayat 10. Maksudnya ialah, pada ayat 10 sudah dijelaskan bahwa semua umat muslim yang ada di muka bumi adalah saudara. Maka dari itu kita tidak boleh mengolok-olok atau mengejeknya. Nah, pada ayat 11 adalah konsekuensi logis dari makna yang terkandung pada ayat 10. Ini berarti apabila kita mengolok-olok orang yang beda kulit ataupun yang lainnya, itu belum tentu kita lebih baik dari yang kita olok-olok tersebut. Selanjutnya, kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang-orang yang beriman cepat berprasangka. Berprasangka dalam Islam ada dua jenis, yakni prasangka buruk atau suzon dengan prasangka baik atau husnuzon. Apabila kita berprasangka buruk, maka dapat mengakibatkan sebuah fitnah. Maka dari itu, Allah sangat menegaskan untuk umat-umatnya untuk tidak mudah cepat berprasangka. Dan yang terakhir pada ayat 13 menegaskan semua manusia diciptakan oleh Allah dengan beraneka ragam yang bertujuan untuk saling mengenal, dan ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah ketakwaan seseorang. Bentuk ketakwaan seseorang terhadap Allah itu bisa berupa dengan melaksanakan semua kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan meninggalkan semua aturan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah implementasi dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 10-13. Yang pertama, sesama mukmin harus memiliki jiwa persaudaraan yang kokoh. Yang kedua, sesama mukmin tidak boleh mengejek, mengolok-olok, menghina, serta sama lainnya. Yang ketiga, sesama mukmin tidak boleh memanggil mukmin lain dengan sebutan yang buruk. Yang keempat, orang beriman dilarang berburuk sangka. Dan yang terakhir, orang beriman harus mengakui bahwa di sisi Allah semua manusia sama kedudukannya. Yang membedakan derajat mereka hanyalah ketakwaan. Yang selanjutnya adalah hadis yang berkaitan dengan toleransi agama. Di sini dijelaskan dari Ibnu Abbas dan dia merafakkannya kepada Nabi. Beliau bersabda, "Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih besar dan tidak menyayangi yang lebih kecil, serta tidak menyuruh kepada kebaikan dan melarang yang mungkar." Hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya berakhlak yang baik dan wajibnya menyayangi antar sesama kaum muslimin. Hadis ini menerangkan tentang adab atau sopan santun dalam Islam ketika kita bergaul dengan anak muda atau orang tua. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwasannya toleransi beragama itu sangat penting. Ini dikarenakan apabila kita menerapkan sikap toleransi antar agama pada diri kita, maka kehidupan masyarakat akan lebih tentram dan damai. Apalagi kita sebagai sesama umat muslim, kita tidak boleh membedakan antara ras, agama, suku, bangsa, atau yang lainnya. Kita semua diciptakan sebagai saudara. Oke, itu tadi materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Semoga bermanfaat.